Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin siswa pendidikan ilmu kesehatan hewan di Main Laboratories, pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi ilmu kesehatan hewan dengan bab atau tema judul itu penyakit antrak pada sapi. Ini karena penyakit-penyakit penting ya, jadi istilahnya kenapa perlu saya sampaikan, karena memang Indonesia belum bebas antrak. Jadi penyakit antrak ini sebenarnya penyakit yang sifatnya sudah ribuan tahun. Jadi artinya sebelum Masehi itu sudah ada. Kalau menurut laporan sejarah itu sejak zaman Mesir kuno itu sudah terjadi antrak. Nah, kalau di Indonesia itu merebak terkenalnya, paling terkenal ya, itu tahun 1983 itu merebak itu di daerah Jawa Tengah, yaitu daerah Kabupaten Semarang, tepatnya Desa Patemon, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, kemudian kalau daerah Boyolali, sepanjang Boyolali, Klaten, hampir semuanya saat itu pada tahun 1983 itu terjadi penyakit wabah antrak. Nah, antrak ini dulu terjadi pada sapi FH, sapi perah. Karena memang pada saat itu Bapak Presiden Soeharto itu lagi mengadakan istilahnya edukasi pendidikan kepada masyarakat untuk budidaya sapi perah. Karena memang pada saat itu kita sangat membutuhkan kebutuhan susu. Sehingga Pak Harto tidak salah, artinya tim teknisnya mungkin yang salah mengimpor sapi FH tersebut. Maka dari New Zealand atau Swedia, saya lupa. Itu berdasarkan yang pernah saya terima dari Profesor Prabowo Empil, itu dosen saya, dosen reproduksi dulu, pernah menyampaikan, ya, saat ini lagi terjadi wabah di Eropa, jangan impor sapi FH dulu. Bapak Prabowo Empil sudah menyatakan demikian, kemudian tapi tim menterinya ada miss sehingga tetap impor, akhirnya benar kejadian. Tapi terlepas dari salahnya, tapi positifnya adalah dengan kebijakan Pak Harto tahun 1983 dia mengimpor sapi FH, akhirnya reproduksi sapi di Indonesia, peternakan rakyat itu berjalan sampai sekarang. Nah, di tahun 1983 itu Pak Harto sudah swasembada pangan, padi khususnya. Kemudian setelah itu Pak Harto menginjak ke peternakan, dimulai di situ. Itu kan pembangunan lagi hebat-hebatnya biasa, tapi tahun 1983 swasembada pangan itu sudah tercapai, kemudian ke peternakan. Nah itu makanya akhirnya lahirlah KUD, koperasi-koperasi khusus seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kalau daerah Jawa Tengah itu dari Jatinom, Klaten, Boyolali, Mojosongo, semua. Kemudian daerah Kabupaten Semarang, Getasan, Patemon, sampai Salatiga, kemudian sampai Beringin, itu semua, hampir semua daerah dingin oleh Pak Harto disupport Inpres untuk mendirikan KUD. Makanya dulu ada namanya, kalau salah ada KUD, ada kalau salah itu Badan Usaha Unit Desa itu ada itu, zaman dulu. Kalau sekarang BMD udah ketinggalan, karena itu udah sama Pak Harto sudah didirikan sejak tahun 1983. Baik koperasi yang sifatnya katakanlah peternakan, pertanian, hampir semua koperasi sampai tingkat desa. Di BMD sekarang itu jauh ketinggalan, artinya itu ide Pak Harto tahun 1980 kan. Itu sedikit yang mata belakang. Jadi artinya akibat dari kebijakan Presiden Soeharto pada tahun itu sangat menguntungkan reproduksi sapi peternak rakyat sampai hari ini. Karena yang bisa mempertahankan reproduksi itu hanya sapi perah. Kenapa? Karena sapi perah ini reproduksi ini mahal. Artinya melihara setahun hanya menghasilkan satu. Jadi artinya kalau tidak ada operasionalnya tidak kuat orang.
Bagaimana? Kalau dengan sapi perah ini otomatis selama dia katakanlah lakas, setelah melahirkan dia menghasilkan susu. Nah, susu ini otomatis kan bisa menggantikan operasional daripada kehidupan selama 1 tahun. Kalaupun tidak untung dari katakanlah istilahnya susunya, minimal sapi ini tidak membebani. Paham ya? Sapi ini tidak membebani biaya reproduksi. Jadi minimal dia untung bersih 1 ekor sapi. Entah jantan, entah betina itu pasti untung dalam 1 tahun. Untung enggak ya sangat untung. Kenapa? Minimal lahir procot zaman dulu itu 3 juta. Untung 3 juta bersih kan itu. Tetap untung. Sementara kan saat itu hijauan juga banyak dan sebagainya. Itu. Kemudian penyakit antrak, kembali ke penyakit antrak. Nah, penyakit antrak ini disebabkan oleh namanya antrak ini sama dengan nama lainnya adalah radang limpa. Radang limpa. Limpa itu organ sistem organ tubuh yang ada di sebelah kiri perut kita itu ada limpa. Nanti ada pembahasan tersendiri. Radang limpa. Kalau secara bahasa etimologi, antrak itu artinya itu hitam, arang. Jadi kalau terkena antrak itu warnanya bisa menjadi hitam, organnya hitam, kulitnya bisa hitam ini. Artinya antrak itu adalah arang atau hitam. Jadi memang seperti terbakar. Antrak atau radang limpa. Nah ini penyakit yang sifatnya zoonosis, jadi menular dari manusia, dari hewan ke manusia atau kebalikannya. Zoonosis, jadi menular dari hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Baik kontak langsung, contoh ada hewan kena antrak, ini ada dokter hewan atau mantri atau peternak, dia bersentuhan sama punya hewan yang kena antrak, ini dia pasti akan tertular. Ini bahayanya di situ. Ini masa inkubasinya cepat, ya kurang lebih 1 minggu, 3 sampai 5 hari. Jadi contoh kita kontak sekarang, kontak sama hewan yang kena antrak, kurang lebih 3-5 hari kalau sistem kekebalan tubuh kita lemah, tetap manusia mah penyakit kekebalan tubuh, nggak usah khawatir ya enggak. Itu kita akan terjangkit secara klinis nampak setelah 3-5 hari dari waktu kontak kita, atau kita enggak kontak, tapi kita di lingkungan kandang. Jadi tetangga kita punya kandang, jaraknya mungkin 10 meter atau berapa, yang mana terjadi antrak, mungkin banyak nyamuk, lalat. Ini saya menyampaikan berkali-kali ya, makanya itu enggak bisa disepelekan. Nyamuk, lalat itu tidak bisa disepelekan. Menghisaplah sapi tadi, kemudian menghisap kita, itu berarti sudah menularkan. Jadi vektornya adalah ini serangga. Nyamuk, lalat ini membawa bakteri antrak. Jadi ini bukan virus, ingat-ingat. Ini bukan virus, tapi bakteri. Ini beda sama PMK. Makanya Bacillus, ini kan jarang dikasihkan materi ini. Ya ini penting tapi, ya jangan sampai terjadi. Tapi khawatirnya suatu saat terjadi, kita sudah tahu ilmunya bagaimana Bacillus anthracis. Ini penyebabnya bakteri. Ini bakteri gram positif. Nah, bakteri ini termasuk kuat karena dia mampu membentuk spora untuk melindungi dirinya dari suasana ekstrim. Contoh panas. Dia dengan panas kuat. Dan panas bertahun-tahun di tanah itu kuat karena dia membentuk spora antrak. Bentuk spora antrak. Nah, kemudian bakteri ini, contoh katakanlah di tanah ada bakteri spora antrak. Dia tidak aktif. Kemudian tapi termakan oleh sapi. Nah, kemudian secara vegetatif. Dia tumbuh. Istilahnya kalau biji langsung dia tunas. Spora ini ketika masuk ke tubuh sapi, di tanah dia tidak aktif, inaktif. Nah, tapi ketika ditelan oleh sapi, akhirnya dia menjadi bertunas, tumbuh. Nah, menjadi bakteri yang aktif. Ini antrak. Nah, setelah itu bakteri yang aktif itu di dalam tubuh, ini di samping dia sendiri kata merusak jaringan limpa tadi diantaranya ya. Dia juga menghasilkan toksin atau racun sama dengan tetanus gitu. Nah, jadi ini juga menghasilkan racun, toksin.
Nah inilah yang akhirnya mengakibatkan sesak nafas dan kejang karena racun. Ini sama dengan Clostridium tetani seperti tetanus seperti itu. Nah bahayanya antrak. Ini masa inkubasi sudah tahu ya 3 sampai 5 hari setelah kontak. Kemudian apalagi media yang mengakibatkan daripada penularan ini atau mengakibatkan kita terinfeksi, sapi kita terinfeksi, itu adalah bahan asal hewan atau asal hewan. Contoh, ya hewannya sendiri yang sudah sembuh tapi carrier. Hewan yang terinfeksi, sapi itu atau kambing atau domba juga bisa terjadi, atau bahan produknya, contoh kulitnya sapi yang mengalami antrak. Ini dia pasti membawa Bacillus anthracis bahan bentuk spora. Bagaimana kalau sudah disamak dengan garam? Kalau sudah disamak dengan garam, kemungkinan sudah hancur. Paling kuat adalah garam. Tapi kalau sudah kasih garam banyak, hancur spora juga mati. Garam itu menguatkan. Paham ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian tulang sapi yang mengalami antrak juga bisa membawa bakteri Bacillus anthracis. Kemudian apalagi daging, kotoran semua baik yang hidup maupun yang mati dari bagian hewan yang mengalami antrak itu menjadi bahan penularan atau sumber infeksi daripada antrak. Ini berbahaya sekali antrak ini ya. Yang berikutnya adalah gejala klinis. Jadi kalau gejala klinis secara umum, nah itu memang rata-rata ya demam pasti. Tapi yang paling spesifik ini adalah keluar darah hampir seluruh lubang tubuh. Terjadi pendarahan atau hemoragi seluruh tubuh. Jadi anusnya berdarah, hidungnya berdarah, matanya bisa keluar darah. Itulah namanya antrak, paling spesifik itu. Jadi kalau sampai katakanlah anus keluar darah, mata keluar darah, kalau perlu kadang-kadang ya pori-porinya, keringatnya ada darah, tidak hanya yang kemarin penyakit itu ya. Apa itu bukan PMK, kemarin saya menyampaikan penyakit jebrana. Tidak hanya jebrana, tapi ini kalau ini lubang hidung keluar antrak, mata keluar antrak, telinga keluar antrak, keluar darah kan. Ini antrak ini hampir semua lubang tubuh bisa keluar darah warnanya hitam pekat. Kemudian terjadi demam tinggi, demamnya sangat tinggi, ini sangat tinggi juga. Sangat tinggi. Kemudian ini kulit ada lesi, jadi kulitnya nanti dia kalau misalnya luka sedikit dia menghitam. Jadi ini yang paling spesifik, kalau demam pasti ya, jadi yang spesifik. Jadi di kulitnya luka sedikit dia langsung menghitam, jadi ngeblok hitam. Jadi kulitnya bisa hitam, namanya istilahnya itu bentuk kutaneus, dan ini pasti tapi. Itu pasti. Jadi bentuk kulitnya menjadi hitam. Jadi contoh bintik, ini luka sedikit, bukan luka, pokoknya ngeblok hitam gitu ya. Hitam itu antrak. Yang paling spesifik itu. Nah kemudian sesak nafas pasti, karena demam tadi, sesak nafas. Tapi ini tidak spesifik kan, karena mau PMK juga bisa sesak nafas, yang paling spesifik itu, sesak nafas, kejang kan ada toksin tadi, tetanus juga kejang, makanya harus tahu gejala klinis spesifik. Jadi kalau udah tahu gejala klinis spesifik, nggak usah kemana-mana. Oh ini kan gitu. Oh, ini berarti kalau keluar darah dari mata, dari hidung, dari antrak, ya enggak? Dari anus, pokoknya semua, ketika semua lubang tubuh ini ada darah, itu tandanya antrak, ya enggak? Kemudian tadi yang kedua adalah apa tadi? Lesi tadi, lesi. Jadi radang pada kulit menghitam, makanya namanya, jadi menghitam, namanya juga antrak. Lesi pada kulit. Jadi
Tapi itu ada lukanya dulu. Contoh luka dulu ini, luka seperti gini. Jadi nanti hitam segini. Hitam, ngeblok hitam. Ngeblok hitam, itu hanya itu spesifiknya. Nah kemudian ketika bedah bangkai atau autopsi atau nekropsi, di pemeriksaan bedah bangkai, ini hampir semua organ tubuhnya hitam. Makanya namanya antrak itu arang tadi, namanya hitam. Antrak itu arang. Kalau di bedah bangkai, jadi kalau saya bedah bangkai, nah ini langsung hati-hati. Kalau misalnya bedah bangkai langsung, ini berbahaya. Yang bedah bangkai ini sangat berbahaya. Artinya sangat rentan sekali untuk tertular. Ini semua organnya usus hitam, hati hitam, jantung hitam. Tapi ya bukan hitam seperti arang sekali, enggak. Tapi artinya hitam, berbeda aja. Hati hitam sekali karena hati mah warnanya kan merah kan. Kalau hati hitam sekali dan rapuh. Hati hitam sekali dan rapuh. Bedah bangkai. Memang paling meyakinkan nanti bedah bangkai. Jadi usus dari luar sudah kelihatan hitam. Itu kan itu apa? Itu karena pendarahan saking beratnya. Pendarahan tingkat tinggi. Karena itu toksin. Karena racun yang dihasilkan oleh Bacillus anthracis tadi. Jadi jantung hitam, paru-paru hitam, usus hitam. Nah, nanti yang paling parah limpa. Limpa itu posisinya ya kurang lebih dekat dengan hati juga. Limpa itu. Limpa itu ceplin kalau bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya limpa. Limpa ini adalah sistem kekebalan tubuh paling utama. Limpa ini. Makanya ketika limpanya radang ya udah hancur kan makanya. Biarpun bakteri berbahaya limpa. Kemudian apa? Semua limfoglandula. Ini hampir mirip dengan cemberan. Semua limfoglandula itu contohnya di sini. Pokoknya semua sistem tubuh. Kalau orang namanya apa? Sistem limfoidnya itu semua bengkak. Jadi semua bengkak dan menghitam sama. Limpa ini juga hitam sekali, limpa ini. Intinya radang limpa, antrak itu radang limpa, dan radang semua sistem kekebalan tubuh. Makanya fatal, kematiannya 80%, jarang yang selamat. Bisa rata 100%, kalau enggak segera diobati. Kematian daripada antrak ini hampir bisa dibilang 100% antrak itu. Kemudian, jadi kalau bentuknya itu macam-macam, ada kutaneus, tadi yang kulitnya tadi lesi, kemudian meradang warna hitam tadi, kemudian radang limpa, itu umum. Kemudian ada yang bentuk paru-paru, jadi dia istilahnya menginfeksi paru-paru lebih kuat, sesak itu keluar batuk berdarah. Jadi batuk berdarah, itu berarti sudah sampai paru, batuk berdarah. Ini jarang sapi batuk darah itu jarang. Jadi kalau ada sapi batuk berdarah, nah itu enggak jauh dari antrak. Walaupun batuk maksimal eksudat sapi itu. Saya pneumonia, itu hanya paling kental, tidak mungkin berdarah. Hampir saya seumur hidupnya belum pernah ketemu sapi itu, kecuali antrak tadi ya, batuk berdarah. Jadi kalau sapi sampai batuk berdarah, itu berarti mengarah 80% antrak. Batuk berdarah. Kemudian diare, untuk khususnya itu istilahnya enteritis. Dia diare juga parah. Diare parah, warnanya hitam, sama fesesnya hitam. Jadi diare sampai hitam sekali. Udah ini mah gak jauh dari antrak. Tapi ya dikuatkannya dengan tadi itu ya, darah hampir setiap lubang tubuh itu. Kemudian pengobatan. Kalau pengobatan ini sebenarnya ini hanya bakteri. Selama cepat menanganinya, insya Allah sembuh. Nah, ini obatnya paling kuat adalah penisilin. Penisilin tunggal atau pain strap lah, enggak apa. Ini paling kuat hanya satu-satunya obat ini. Pain strap injek. Ini paling hebat. Ya, makanya kalau ada pain strap oil long acting, nah ini menjaga lebih berjam-jam, lebih 24 jam kuat, suntikan sekali. Ini pain strap ini paling efektif untuk antrak.
Makanya kenapa selalu kalau P3K, kalau disediakan ada penisilin, ada apa itu untuk itu. Ini kan diantaranya khawatir kenapa Indonesia belum bebas antrak. Apalagi sapi-sapi contoh dari Jawa. Mohon maaf, memang real. Entah Jawa Tengah, entah Jawa Timur itu memang paling banyak penyakit. Jawa Barat mah tidak, Jawa Barat. Jawa Barat itu tidak terlalu, karena ya mohon maaf, kalau secara lahiriah, secara pendidikan, pemahaman tentang cara beternak itu memang lebih modern, lebih mengerti Jawa Barat dibandingkan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Timur kan, kalau orang Jawa Barat kan beternak itu rata-rata kan memang orang yang memang istilahnya dia tertarik untuk beternak sehingga dia belajar ya. Kalau di Jawa Tengah Jawa Timur kan budaya, siapapun beternak. Jadi kadang-kadang mohon maaf masih ada memang nyata sapi itu jadi satu dengan rumah, kamarnya di situ, kandangnya di situ tuh nyata itu saudara saya masih ada itu nyata. Namanya di Ngebuk itu nyata ya. Nah, tempat di saya tuh ya. Itu udah rumahnya tanah, jadi sapi sama kandang sapi, sini kandang sapi, di sini dapur itu nyata. Jadi kalau di sana itu nyata. Dapur, kandang, tempat tidur. Itulah, karena apa ya? Itu berarti kan mohon maaf secara ilmu berarti kan memang kurang ya artinya. Kalau di sini kan artinya makanya hampir semua sumber bukan sumber ya, dapat menyalahkan, tapi artinya tempat wabah penyakit selalu Jawa Tengah, Jawa Timur. Nanti Jawa Barat baru terakhir karena imbas daripada wabah yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itulah PR kita untuk mengedukasi, mencerdaskan masyarakat, kasihan. Makanya saya menyampaikan materi insya Allah tiap minggu minimal 1 kali ini untuk dipublikasikan bermanfaat. Kembali lagi ke pengobatan dari pen strap, ini pasti ini efektif. Ini biar tahu kalau terjadi gitu langsung suntik pen strap dengan dosis tidak boleh kurang. Kalau ini harus tepat, ini harus benar 10 mili per 200 kg ini harus tepat, tidak boleh kurang kalau ini. Karena biar efektif dan harus per 8 jam kalau ini. Kenapa? Karena jangan sampai bakteri ini berkembang. Yang kedua adalah mersidril. Ini harus tahu. Kenapa? Toksin. Karena ada toksin. Jadi jangan sampai kejang. Jangan sampai pendarahan. Mersidril, ya kalau mau lengkap jadi satu di dalam kontrakol itu. Kontrakol ada penurun panasnya, tapi kalau seandainya tidak ada kontrakol, mersidril ini harus wajib. Artinya ini saya sampaikan terpisah kenapa? Bahwa dibenhidramin HCl ini wajib pada saat jadi antrak karena sebagai antidota, netralisir racun. Ini pengaturan ini penting. Ini juga butuh anti radang biar jangan sampai membengkak. Dexamethasone kalau ini boleh karena ini bukan virus, ini bakteri, ini butuh anti radang. Harus seperti dexamethasone. Ini kontrakol, nah, contoh kalau sapinya 400 kilo, ini biar langsung tahu ya. 400 kilo langsung suntik paling cari aman, pen strap 20 mili, contoh. Kemudian setelah itu suntik mersidril ini 10 mili. 10 mili, 7,5 sampai 10 mili mersidril. Kemudian dexamethasone 10 mili. Kemudian jika demam, siron, karena udah lengkap itu, siron 20 mili. Tetap diberikan multivitamin, multivit inject. Ini paling penting pengobatan ini adalah. Paham ya? Ini pengobatan harus full. Kalau untuk penyakit-penyakit yang berbahaya begini harus full selama 3 hari full, tidak boleh ada stop. Jadi per 8 jam, minimal per 12 jam. Jadi tidak ada kekosongan obat di dalam tubuh sehingga bakteri Bacillus anthrax ini tidak sempat berkembang. Oke ya, sudah paham ya? Pengobatan sudah jelas, kemudian sekarang bagaimana kalau sudah terjadi wabah begini? Ini contoh dalam satu kandang sudah ada wabah satu, semuanya diduga terinfeksi. Berarti semuanya harus ditreatment. Tetapi yang nampak gejala klinis tadi langsung disingkirkan. Jauh di posisi yang paling bawah, harus disingkirkan atau diisolasi. Tapi pengobatan harus dilakukan kepada semua sapi. Jika sudah terduga satu saja sapi yang mengalami antrak, harus semua diobati.
Ini paling penting langsung semprot kandang. Langsung semprot kandang ya, tapi diusahakan tidak kena mata, tidak kena tangan ya. Kenapa? Karena ini keamanan manusia juga. Semprot kandang dengan desinfektan. Nah kalau ini cukup menggunakan asepto juga boleh, asepto itu. Tapi kalau mau bagus virusid, asepto kan nggak terlalu bau. Yang penting tidak kena makanan. Pakai asepto itu boleh karena bakteri mati. Asepto itu 10 1 liter gitu kan, 1 liter kasih 10 mili, 10 kan. Terus semuanya. Yang penting tidak kena makanan. Ya harus semprot. Kemudian setiap kita kontak dengan hewan atau kandang di situ, kita harus sesegera mungkin mencuci mandi dengan sabun deterjen dulu tangannya, dengan deterjen. Ya enggak? Harus segera, tidak boleh main-main. Karena zoonosis menular kepada manusia. Kemudian bagaimana kalau udah mati? Kalau udah mati, ini paling indah dibakar. Ini harus dibakar. Pakai minyak tanah atau bensin dibakar saya menjadi abu. Kenapa? Karena kalau hanya ditanam, spora ini bisa tumbuh naik. Paham ya? Ini harus dibakar kalau tidak main-main. Kalau antrak ini kalau terjadi harus dibakar. Nah, terus bagaimana kalau sudah terjadi, kemudian kandang ini dibangunkan. Ini kandang ini benar-benar sterilisasinya melebihi daripada PMK, LSD, jembrana paling bahaya antrak. Karena apa? Dia mampu bertahan puluhan tahun di tanah dalam kondisi cuaca panas. Makanya bagaimana caranya? Caranya pembakaran lagi. Jadi istilahnya kandang itu ya istilahnya dibakar, tapi bagaimana tidak terbakar gitu lah. Contoh tanah dikasih jerami, kasih bensin, gimana terbakar gitu, paham ya? Karena intinya ini yang paling penting pembakaran. Nah sudah pembakaran tidak cukup itu, masih butuh desinfeksi, penyemprotan seperti biasa dengan itu. Kenapa kalau tanah enggak saya suruh untuk desinfeksi, bakar? Karena kalau nanti resikonya ketika kita menggunakan desinfektan semprotan tanah menjadi tandus. Paham? Tanah menjadi tandus karena bakteri tidak berkembang sehingga tidak ada penguraian. Sehingga kotoran nanti selamanya akan seperti itu. Rumput tidak tumbuh. Jadi jangan sampai menyemprot tanah dengan desinfektan. Paham ya? Tapi kalau kandang itu kan kayu, ya enggak? Kayu atau tembok itu kan, nah, kemudian lantai kan tembok, enggak apa-apa. Tapi kalau tanah itu bakar tadi, jerami atau bensin bakar. Itu biar menghilangkan spora daripada antrak ini. Jadi kurang lebih itu tentang penyakit antrak. Semoga jangan sampai terjadi seluruh Indonesia, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat maupun dimanapun. Tapi seandainya terjadi, kita sudah punya ilmunya, langsung cepat bagaimana menjelaskan, menangani penyakit antrak ini sehingga tidak menjadi wabah pada peternakan rakyat. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.